Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Imam Ibnu Hazm untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Arab semester 2. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali bin Ahmad bin Sa'ad bin Hazm bin Ghalib bin Saleh bin Khalaf bin Ma'dan bin Syufyan bin Yazid. Gelarnya adalah Ibnu Hazm yang dikaitkan dengan gelar Al-Qurtubi da Al-Andalusi sesuai dengan negeri tempat kelahirannya. Dia juga digelar Al-Zahiri yang dihubungkan dengan aliran fikih dan pola pikir Zahiri yang dianutnya. Sedangkan Ibnu Hazm sendiri memanggil dirinya dengan Ali atau Abu Muhammad, sebagaimana ditemukan dalam karya-karya tulisnya. Ibnu Hazm dilahirkan di Cordova, Spanyol, sebuah kota besar yang merupakan pusat peradaban dunia Islam di Andalusia pada masa kejayaannya. Cordova, tempat kelahiran Ibnu Hazm, terkenal dengan kemajuan intelektual, kebudayaan, dan toleransi antar berbagai agama, seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Kota ini memiliki perpustakaan besar, masjid-masjid megah, dan menjadi rumah bagi para ilmuwan, penyair, dan filsuf terkemuka. Beliau lahir pada akhir Ramadan 384 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 November 994 Masehi, yaitu pada waktu sesudah terbit fajar sebelum munculnya matahari pagi Idul Fitri di Cordova, Spanyol. Ibnu Hazm berasal dari keluarga aristokrat. Ayahnya adalah seorang menteri dalam pemerintahan Umayyah di Andalusia. Dengan latar belakang ini, Ibnu Hazm mendapat pendidikan yang sangat baik sejak usia muda, termasuk dalam bidang agama, sastra, dan filsafat. Kakeknya bernama Yazid yang memeluk agama Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ia berasal dari keturunan Persia yang mempunyai garis keturunan dengan suku Quraisy. Ayahnya dulu adalah seorang wazir bagi Al-Hijab Al-Mansur. Ibnu Hazm sendiri pernah menjadi wazir bagi Khalifah Bani Umayyah Abdurrahman. Nah, untuk di antara keluarga Ibnu Hazm yang mula-mula pindah ke Andalusia adalah kakeknya yang bernama Khalifah Ibnu Ma'dan, di mana ia bersama keluarga Umayyah yang sebelumnya dimantalisam, sedangkan kakeknya Sa'id Ibnu Hazm berdiam di kota Cordova, tempat Ibnu Hazm dilahirkan. Ibnu Hazm dibesarkan di lingkungan istana sampai masa remajanya. Ia dididiknya oleh wanita-wanita istana dan keluarga karibnya yang berpendidikan dan berbudaya tinggi. Pendidikan awal yang diterimanya ini membawanya kepada kecintaan yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan. Ayahnya pernah membawa ia menemui para ilmuwan ketika diadakan tema ilmiah oleh Khalifah Al-Mansur. Setelah Ibnu Hazm dapat menghafal Al-Quran dan menguasai maknanya serta sudah menghafal dengan baik banyak puisi atau syair-syair, tibalah saatnya untuk berpisah meninggalkan wanita-wanita yang mengasuh dan mendidiknya sejak kecil dan pindah belajar pada
halakoh-halakoh laki-laki. Ibnu Hazm berguru pada banyak ulama dari berbagai disiplin ilmu dan mazhab. Ia berguru dan berdiskusi dengan ulama-ulama bimbingan besar, semisal Ibnu Abdul Bar, seorang ulama fikih. Guru Ibnu Hazm yang pertama mengarahkan Ibnu Hazm adalah Abu Al-Husain Ibnu Ali Al-Farizi. Ibnu Hazm yang banyak menimba ilmu dari ulama-ulama yang berpengaruh di masanya, seperti Ahmad Ibnu Al-Jazur dan Abu Al-Qasim Abdul Ar-Rahman Ibnu Abi Yazid Al-Misri, untuk belajar ilmu hadis dan sastra Arab. Bisa dikatakan bahwa ilmu yang mula-mula dipelajari dengan serius oleh Ibnu Hazm adalah ilmu hadis setelah ia menghafal Al-Quran dan ilmu syair bahasa Arab. Ilmu hadis juga Al-Hamazani, seorang ulama hadis di Cordova, dan Abu Bakar Muhammad bin Ishaq. Dari sinilah disimpulkan bahwa Ibnu Hazm sudah menjadi di bidang hadis terlebih dahulu sebelum kemudian menjadi fikih. Ilmu mantik atau logika dan filsafat dipelajarinya dari Muhammad Ibnu Al-Hasan Al-Mazhazi yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Al-Qatani, dan juga dari Ahmad Muhammad Ibnu Abdul Waris. Setelah mempelajari ilmu fikih mazhab Maliki, Ibnu Hazm mendalami fikih mazhab Syafi'i, sebuah mazhab yang kurang begitu populer di Andalusia. Dari buku-buku sejarah tercatat bahwa Ibnu Hazm mempelajari secara otodidak fikih Syafi'i, fikih Mugharram atau fikih perbandingan tafsir dan hadis dari kitab-kitab ulama-ulama yang amat tinggi nilainya. Meski lahir dalam keluarga kaya dan terhormat, kehidupannya berubah ketika keluarganya terlibat dalam konflik politik yang menyebabkan mereka diasingkan. Peristiwa ini membuat Ibnu Hazm menjalani kehidupan penuh tantangan, yang pada akhirnya mempengaruhi pandangan hidup dan pemikirannya. Ibnu Hazm lahir pada tahun 994 Masehi di Cordoba dan wafat pada tahun 1064 Masehi di Montiza. Ia hidup selama 70 tahun. Masa hidup Ibnu Hazm bertepatan dengan transisi penting dalam sejarah Andalusia, itu pada awal kehidupannya. Andalusia berada dalam masa kejayaan Kekhalifahan Umayyah, namun pada usia dewasanya, kekhalifahan runtuh dan diganti oleh kerajaan-kerajaan kecil atau talifah yang sering berperang satu sama lain. Ketegangan politik ini mempengaruhi kehidupan secara langsung. Setelah keluarganya kehilangan kekuasaan, ia sering diasingkan dan perpustakaannya yang besar dibakar oleh para lawan politiknya. Meskipun begitu, Ibnu Hazm tetap produktif dalam menulis. Ibnu Hazm dikenal sebagai salah satu ilmuwan Islam paling produktif sepanjang sejarah. Ia menulis lebih dari 400 karya dalam berbagai bidang, meskipun sebagian besar karya tersebut hilang. Salah satu karya yang paling terkenalnya adalah Kitab Al-Falz fi Al-Milal wa Al-Ahwa wa Al-Nihal, yaitu sebuah karya monumental yang mengulas perbandingan antara agama-agama, aliran-aliran, dan sekte-sekte dalam sejarah agama, khususnya yang berkembang di dunia Islam dan non-Islam pada masa itu. Dalam buku ini, Ibnu Hazm memberikan analisis dan kritik terhadap berbagai aliran teologi dan ideologi yang berkembang, tidak hanya di kalangan umat Islam tetapi juga agama-agama lain.
Kitab Al-Fas fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pemutusan dalam perbedaan agama, aliran, dan sekte. Karya ini secara umum adalah sebuah ensiklopedia yang menyusun dan mengkategorikan berbagai agama, aliran, dan sekte berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh Ibnu Hazm pada masa itu. Milal atau merujuk pada agama-agama atau kepercayaan besar yang dianut oleh masyarakat seperti Islam, Kristen, Yahudi, dan agama-agama besar lainnya. Al-Ahwa atau Ahwa merujuk pada aliran-aliran atau paham-paham yang berkembang di dalam masyarakat, baik yang berbasis pada doktrin agama maupun ideologi sekuler. Lalu Al-Nihal, yaitu mengacu pada sekte-sekte atau kelompok-kelompok yang muncul di dalam agama tertentu termasuk Islam, misalnya sekte-sekte dalam Islam seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, dan lain-lain. Ibnu Hazm menulis Al-Fals untuk memberikan pemahaman yang jelas dan sistematis mengenai perbedaan pandangan yang ada dalam agama-agama dan aliran-aliran, serta memberikan justifikasi yang rasional terhadap keyakinan Islam. Karya ini berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan Islam dari kritikan yang datang dari agama-agama lain dan juga untuk meluruskan berbagai kesalahan yang ada dalam pemahaman umat Islam sendiri mengenai berbagai aliran dan sekte. Karya ini sangat berpengaruh dalam pengembangan ilmu perbandingan agama di dunia Islam. Ibnu Hazm memberikan kontribusi besar dalam menciptakan pendekatan yang rasional dan sistematis dalam menganalisis berbagai agama dan aliran. Selain itu, karya ini juga sangat penting bagi umat Islam dalam memahami keberagaman ajaran agama dan aliran-aliran yang ada pada masa itu, serta untuk mempertahankan ajaran Islam dari kritik-kritik eksternal. Meskipun Al-Fals dituliskan lebih dari 1000 tahun yang lalu, karya ini tetap relevan hingga hari ini dalam konteks dialog antar agama dan pemahaman terhadap sekte-sekte dalam Islam. Ibnu Hazm memberikan perspektif yang lebih kritis dan rasional dalam menghadapi pluralitas agama dan aliran, yang sangat bermanfaat dalam memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam dan objektif terhadap keberagaman kepercayaan di dunia. Ibnu Hazm adalah salah satu pemikir besar dalam sejarah pemikiran Islam yang memberikan kontribusi penting dalam bidang perbandingan agama dan bahasa dalam karyanya yang terkenal seperti Al-Fals fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal, serta melalui tulisan-tulisan lain. Ibnu Hazm mengembangkan pendekatan yang sangat mendalam dalam menganalisis perbedaan ajaran agama serta kontribusinya terhadap studi bahasa Arab. Seperti kontribusi dalam perbandingan agama, Ibnu Hazm memandang perbandingan agama bukan sekedar analisis teologis atau studi akademik semata, tetapi juga sebagai upaya untuk mempertahankan kebenaran ajaran Islam dan memperjelas posisi agama-agama lain dalam kerangka pemikiran yang lebih rasional dan logis. Ibnu Hazm memberikan kritik tajam terhadap konsep Trinitas dalam agama Kristen. Ia melihat doktrin ini sebagai sesuatu yang kontradiktif dan tidak rasional yang bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Keyakinan bahwa Tuhan itu tunggal dan tidak ada sekutu baginya. Dan ia juga menolak konsep Yesus sebagai anak Tuhan yang dianggapnya bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang absolut dan tidak terbagi. Lalu dalam Al-Fals,
Ibnu Hazm menunjukkan bahwa ajaran Kristen tidak sesuai dengan ajaran tauhid yang diterima dalam Islam dan dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran Tuhan yang asli. Dalam karya-karyanya, Ibnu Hazm mengkritik ajaran Yahudi juga karena dianggap mengalami distorsi dalam teks-teks sucinya seperti Taurat, yang menurutnya telah mengalami perubahan dan manipulasi dari bentuk aslinya. Perbandingan agama dalam kerangka ajaran Islam. Sebagai seorang yang sangat loyal terhadap Islam, Ibnu Hazm menggunakan perbandingan agama sebagai sarana untuk membela dan memperkokoh keyakinan terhadap kebenaran Islam. Ia menekankan bahwa Islam adalah agama terakhir yang diwahyukan Tuhan, dan bahwa Al-Quran adalah kitab yang terjaga keasliannya. Sementara teks-teks agama lain seperti Alkitab dan Taurat telah mengalami penyimpangan dan pergeseran dari ajaran asli. Lalu ada metodologi perbandingan agama. Ibnu Hazm menggunakan metode rasional dan kritis dalam membandingkan ajaran-ajaran agama. Ia tidak hanya melihat agama-agama ini dalam perspektif teologi semata, tetapi juga dari segi logika dan kepatuhan terhadap akal sehat. Dalam pandangannya, agama yang benar adalah agama yang tidak bertentangan dengan akal sehat dan yang selaras dengan fitrah manusia. Ia tidak hanya sekedar membandingkan ajaran-ajaran agama, tetapi juga menyelidiki asal-usul dan evolusi ajaran-ajaran tersebut, serta pengaruh budaya dan sosial terhadap perkembangan agama-agama tertentu. Lalu, kontribusi dalam bahasa Arab. Ibnu Hazm juga memberikan kontribusi besar dalam bidang linguistik dan bahasa Arab. Meskipun lebih dikenal sebagai ahli teologi, pemikirannya dalam bidang bahasa sangat penting dan relevan untuk perkembangan studi bahasa Arab. Beberapa kontribusinya yaitu, yang pertama ada analisis dan definisi bahasa Arab. Ibnu Hazm memberikan perhatian yang besar pada struktur bahasa Arab, terutama dalam hal morfologi dan fonologi. Ia menyusun teori-teori yang sangat mempengaruhi pemahaman tentang bahasa Arab klasik. Salah satu pencapaian utamanya adalah dalam menjelaskan proses morfologis yang terjadi dalam kata-kata Arab, serta hubungan antara kata dasar dan bentuk-bentuk kata lain. Lalu, dalam bidang leksikografi, Ibnu Hazm berkontribusi besar dalam perkembangan kamus bahasa Arab. Ia menulis kamus-kamus besar yang mencakup kata-kata Arab dengan memberikan penjelasan makna, etimologi, dan penggunaan yang lebih tepat sesuai dengan konteksnya. Ia juga terlibat dalam menyusun kamus perbandingan bahasa yang memperkenalkan konsep-konsep baru dalam hubungan antara kata-kata dalam bahasa Arab dan bahasa-bahasa lainnya. Ibnu Hazm tidak hanya membandingkan ajaran-ajaran agama, tetapi juga bahasa Arab dengan bahasa-bahasa lain yang ada di sekitarnya seperti bahasa Latin dan bahasa Yunani. Hal ini dilakukan dalam rangka melibat pengaruh budaya dan peradaban lain terhadap perkembangan bahasa Arab, terutama setelah penaklukan Islam terhadap berbagai wilayah seperti Persia, Bizantium, dan India. Ibnu Hazm juga terlibat dalam perkembangan teori tata bahasa Arab, meskipun lebih banyak karya-karyanya berfokus pada pemahaman kata dan etimologi dibandingkan dengan rumusan sintaksis formal. Meskipun demikian, pengaruhnya dalam menetapkan prinsip-prinsip dasar tata bahasa Arab sangat besar, terutama dalam analisis morfologi kata. Lalu Ibnu Hazm melakukan sebagian besar penelitiannya di Cordoba, yang pada masa hidupnya merupakan pusat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan juga budaya dunia Islam.
Cordoba menyediakan akses ke perpustakaan besar, ulama-ulama terkemuka, dan lingkungan multikultural yang memungkinkan Ibnu Hajj untuk mempelajari berbagai agama. Lalu tesis yang dikembangkannya yaitu Ibnu Hajj menegaskan bahwa semua hukum dan doktrin Islam harus didasarkan pada teks eksplisit dari Al-Quran dan hadis. Ia menolak pendekatan non-literal seperti qiyas dan ijma karena dianggap membuka pintu bagi spekulasi manusia. Dalam perbandingan agama, ia mengembangkan metode yang menekankan penggunaan sumber primer dari agama lain. Lalu aliran yang dianutnya yaitu pengikut mazhab Zahiri yang menekankan pendekatan literal terhadap teks-teks suci. Mazhab ini menolak semua metode penafsiran yang tidak didukung oleh teks eksplisit. Nah, untuk tokoh yang menginspirasinya yaitu meskipun tidak tercatat tokoh tertentu yang menginspirasi Ibnu Hajj secara langsung, pendidikan yang ia terima di Cordoba serta latar belakang keluarganya yang terpelajar mempengaruhi cara berpikirnya. Lalu contoh kasus pada Locus Ibnu Hajj yang berfokus pada perbandingan agama dan bahasa di Cordoba, melibatkan berbagai aspek pencerminan keragaman budaya dan agama di wilayah Andalusia pada abad pertengahan. Contohnya konteks Cordoba sebagai locus tadi. Cordoba pada masa Ibnu Hajj adalah pusat peradaban Islam di Andalusia, terkenal dengan keanekaragaman agama, budaya, dan intelektualnya. Kota ini menjadi rumah bagi komunitas Muslim, Kristen, dan Yahudi yang hidup berdampingan meskipun sering terjadi ketegangan teologis dan politik. Dalam konteks ini, Ibnu Hajj menyaksikan berbagai interaksi antara agama-agama dan budaya-budaya tersebut yang mendorongnya untuk mengembangkan metode perbandingan agama yang rasional dan kritis. Contoh kasus perbandingan agama di Cordoba yaitu kritik terhadap Kristen dan Yahudi. Ibnu Hajj memanfaatkan teks-teks Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru untuk menunjukkan adanya kontradiksi internal dan penyimpangan dari ajaran tauhid yang ia yakini sebagai inti agama asli yang diajarkan para nabi. Contohnya, ia menyoroti doktrin Trinitas sebagai ajaran yang sulit dipahami secara logis dan bertentangan dengan ajaran monoteisme. Ia juga mengkritik narasi tertentu dalam Alkitab yang dianggap tidak sesuai dengan martabat para nabi, serta kisah-kisah Nabi Nuh dan juga Nabi Daud. Yang terakhir yaitu contoh kasus perbandingan bahasa di Cordoba. Dalam studinya, Ibnu Hajj menyoroti pentingnya bahasa dalam memahami teks-teks suci. Ia membandingkan bagaimana penggunaan bahasa Arab dalam Al-Quran memiliki keistimewaan dalam hal keindahan, retorika, dan struktur gramatikal yang tidak tertandingi oleh teks-teks keagamaan lain. Sebagai contohnya, ia menunjukkan bagaimana struktur gramatikal dalam Al-Quran mencerminkan kejelasan dan kesempurnaan, sedangkan terjemahan teks-teks agama lain seringkali kehilangan makna aslinya karena keterbatasan bahasa tersebut.